Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat kali ini kita akan membahas API sederhana dengan format data JSON pada kolam. Sini ada pengenalan API dari beberapa ahli ya, silakan dibaca sendiri. Di sini ada fungsi dan kegunaan juga. Di sini ada JSON, pengenalan JSON juga ada definisinya. Kemudian ada aturan sintaksnya juga, dan ini merupakan dari contoh data yang ini key dan value. JSON mempunyai key dan value. Di sini key-nya adalah nama dan value adalah Didik Prabowo. Kemudian ada kelebihan JSON gitu ya. Kemudian ada JSON dengan struktur objek. Sini objeknya itu ada ID, user ini ya, satu kesatuan itu objek. Itu ada ininya nih. Kumpulan pasangan nama atau nilai dalam berbagai bahasa diwujudkan sebagai objek, record struct kamus, table hash, daftar kunci atau array asosiatif. Kemudian untuk daftar nilainya yang diurutkan dalam banyakkan ke bahasa, biasanya array, vector, list, dan sequence. Kemudian hubungannya apa sih dari API dan JSON itu? Hubungan di sini dapat dilihat dari proses pertukaran data. Pada program API yang nantinya akan dibuat terdapat penerapan JSON yang berfungsi untuk menjalankan fungsi get, mengambil data, dan fungsi post memberi data pada API. Kemudian di sini ada web service-nya, definisinya. Kemudian kita masuk saja ke dalam decode JSON ke variable extract. Decode merupakan tindakan awal atau proses untuk menerima dan memahami pesan atau bisa disebut dengan cara yaitu menerjemahkan sesuatu. Decode data JSON dituliskan sebagai string dengan menggunakan JSON Marshall. JSON string bisa dikonversikan menjadi bentuk objek, entah itu dalam bentuk map, string interface, ataupun objek struct. Sebaliknya, decode artinya mengubah data JSON ke dalam bentuk objek dengan tipe data apapun. Untuk mengubah data JSON ke dalam bentuk objek dapat menggunakan struct ataupun interface. Di sini untuk pertama-tama kita akan mendeklarasikan user struct ya, tipe data struct ya dengan nama user, dan isinya adalah full name, string dengan ini JSON name gitu ya. Untuk di JSON-nya gitu kita akan mentranslatekan dari string gitu ya ke JSON, namanya JSON-nya itu name. Oke. Nah, ini kemudian adalah full codingannya. Struct user nantinya akan digunakan untuk membuat variabel baru yang menampung hasil decode JSON string. Proses decode sendiri dilakukan melalui fungsi JSON Marshall dengan JSON string yang dimasukkan ke statement fungsi si JSON Marshall ini ya. Nah, kita lihat codingannya ya. Oke, codingannya seperti ini ya. Tadi ya si JSON string ini merupakan dari JSON-nya ya, si stringnya ini. Kita akan mendecode atau mengubah si JSON string supaya dia tampil seperti tulisan biasa gitu ya, atau memecahkan gitu ya bahasanya lah ya, memecahkan si JSON stringnya gitu ya. Oke, nah fungsi unmarshal hanya menerima data JSON dalam bentuk array byte. Maka dari itu JSON data string pada kode di atas di casting terlebih dahulu ke tipe data byte. Nah, di sini di tipe data byte itu makanya kenapa kita mengkonversikan ya dari ini ya JSON string, si JSON data, si datanya ini kita akan mengkonversikan si JSON stringnya gitu ya. Kenapa ini kita casting gitu ya, kita langsung ubah datanya gitu ya, dari si string menuju ke byte nya, kita mengubah tipe datanya karena di sini JSON hanya bisa mengolah atau menerima bentuk byte gitu ya. Kemudian hal yang perlu diperhatikan yaitu argumen kedua dari fungsi unmarshal harus diisi dengan pointer dari objek yang nantinya akan menampung hasilnya. Di sini ya, si JSON unmarshal data apa yang kita akan ini ya, kita akan olah gitu ya, si JSON yang mana. Kemudian kita isi dengan pointer dari objek yang nantinya akan menampung hasilnya gitu ya. Kita akan menampung hasilnya itu dengan nama data ya, data dari si usernya tadi ini ya. Oke, jika diperhatikan lagi pada struct user, salah satu properti yaitu full name memiliki tag JSON name. Ya, di sini kita bilang tadi data struct full name, kemudian kita berikan JSON name di sini. Nah, gunanya untuk apa? Tag tersebut digunakan untuk mapping informasi JSON ke properti yang bersangkutan. Contohnya ya, di sini ada si full name-nya itu struct-nya, dan kita di JSON ya itu name ya, bukan full name gitu. Kenapa? Karena kita sudah menamakan si JSON name ini, JSON name jadi name gitu ya. Kita kasih tahu gitu dari awal. Kemudian data JSON yang akan diparse memiliki dua properti yaitu nama dan age. Penulisan age pada data JSON pada struktur struct adalah sama, dan
ketika kita lihat di name ya, itu berbeda. Dengan menambahkan tag JSON, maka properti full name struct akan secara cerdas menampung data JSON untuk properti name. Pada kasus decoding data JSON string ke variable object struct, small level access, properti struct penampung harus bersifat public dan outputnya merupakan ini. Ini output dari si JSON ke variable struct gitu ya, memecahkan dari JSON gitu ya. Kita translate atau mengartikannya gitu ya, atau mengubahnya ke variable object struct. Nah, bagaimana dari kita akan mengubah dari array JSON gitu kan ya. Misalkan ada JSON yang cukup banyak dan kita akan mengubah ke array object. Jadi untuk codingan ya gitu ya. Untuk codingannya seperti itu. Oke, untuk codingannya seperti ini ya. Kalau lebih jelasnya, sini ada JSON string dengan kita membuat array di sini ya. Tanda kurung sekunder itu merupakan array. Di sini ada dua isinya dan ada Ahmad dan Widya dengan umur 22 dan 21. Di sini kita karena eh, kita akan mengcasting dari array JSON ke objek si struct gitu ya. Kita menggunakan si data kayak gini ya, yaitu si array gitu ya, kurung siku ini. Kemudian kita variabelnya kita akan unmarshal atau mengcode atau mengubah si JSON ini ke struct gitu ya, ke struct dengan cara ya tadi memanggil JSON unmarshal, kemudian kita menggunakan tipe data byte ke si JSON string gitu ya, kita ubah dari data JSON string itu, kemudian dimasukin ke data ya. Kenapa kita pakai add atau dan di sini add bukan add ya, ini dan data kita masukkan ke data gitu ya, setelah di unmarshal atau di decode gitu ya. Ketika error kita akan menemukan error, coba kita akan running gitu ya supaya bukti dia akan mengubah si objek si JSON array ini menjadi si objek si ini ya, objek string gitu ya. Nah, seperti yang sudah dibilangnya tadi, setelah unmarshal gitu, setelah di code JSON ya menjadi byte gitu ya, kita ubah gitu bentuknya. Oke. Oke, selanjutnya adalah mengencode objek ke JSON string. Encode data JSON yaitu mengubah data dalam tipe data apapun kecuali byte menjadi dalam bentuk JSON. Format data JSON bertipe byte. Encode adalah kebalikan dari decode, di mana memiliki maksud sebagai suatu proses untuk mengkodekan sesuatu agar nantinya dapat diterjemahkan dalam proses decode. Setelah semuanya dijelaskan beberapa cara decode data dari JSON string ke objek, sekarang kita akan belajar dari encode dari objek gitu ya ke bentuk JSON string. Jadi kita dari objek biasa ke bentuknya JSON string, gimana caranya? Nah, sebelumnya kalau di code itu ada unmarshal, di sini kita encode, yaitu kita menggunakan fungsi JSON marshal digunakan untuk de-encoding data ke JSON string gitu, atau mengubah data objek ke JSON string. Sumber data bisa berupa variabel objek, cetakan struct, maps, atau string interface, atau slice. Oke, pada contoh berikut, data slice struct dikonversi dalam bentuk JSON string. Hasil konversi yaitu berupa array byte, casting terlebih dahulu ke tipe string agar bisa ditampilkan bentuk JSON stringnya. Nah, berikut merupakan contoh dari penggunaannya, bagaimana caranya. Nah, ini merupakan salah satu contoh yang cukup simpel ya. Di sini kita akan mengimport encoding JSON FMT yang diimport, kemudian kita akan membuat struct yang dimana itu seperti datanya gitu ya. Nah, data atau database-nya gitu ya, bisa dibilang gitu ya, yang seperti value dan key. Kemudian kita masuk ke function main. Di sini kita membuat objek dengan array user gitu ya. Nah, ini merupakan kita akan mengencode atau mengubah dari objek biasa ke JSON string, yaitu menggunakan dari kita dia for JSON data, r, kemudian kita JSON marshal object. Nah, kita akan dari objek ke JSON ya gitu ya, menggunakan JSON marshal. Ketika error, kita print error ya. Kemudian kita JSON string ini setelah sudah di ini ya, setelah sudah dibikin JSON, kita akan nampilin si datanya gitu menggunakan string gitu, kita ubah karena basicnya JSON itu adalah dia merupakan array byte ya, jadi tidak bisa langsung ditampilkan kecuali kita akan mengubahnya ke string. Ini merupakan tadi ya untuk codingan tadi ya. Nah, untuk kita ini kan Ahmad ini dia masih kayak yang tadi ya, ini running kayak gini. Oke, mari kita coba ini encode object to JSON. Nah, harusnya dia akan menampilkan seperti yang ada di sini nih. Nah, karena seperti si JSON tadi ya gitu ya, kita lihat dari decode array JSON gitu ya, nah sama kan dia bentuknya seperti ini gitu. Itulah kegunaan dari encode gitu ya, mengubah dari objek biasa gitu ya, objek si array ke JSON.
Oke, kita akan masuk ke pembuatan web API dengan metode GET ya. Metode GET digunakan untuk menampilkan sebuah data JSON. Metode GET dapat diakses melalui browser atau tools API lainnya. Selain itu, metode GET juga dapat diambil dari website lainnya. Dengan catatan harus mengaktifkan course-nya. Nah, sebelum memulai, kita siapkan dulu file golang yang sudah kita coding. Ini merupakan salah satu contohnya dari untuk web API-nya gitu ya. Jadi metode GET ini adalah line pertama. Ini adalah potongan kode pertama. Ini adalah potongan kode kedua. Oke, sebentar. Oke, kita akan langsung masuk ke web API-nya dengan metode get ya. Kita mengimport encoding JSON fmt log net slash http. Kita akan membuat struct itu ID, npm dan name. Nah, jangan lupa JSON-nya kita kasih ID, npm dan name supaya nanti di bawah sini gitu ya langsung bisa terhubung gitu ya. Tidak usah mesti ganti-ganti dulu. Kita kasih JSON aja langsung. Kemudian kita new mahasiswa, kita membuat function new mahasiswa yang di mana itu ini merupakan isi data dari si mahasiswa gitu ya, si area mahasiswa dengan ID-nya 1, NPM sekian dan name sekian. Kita akan membuat tiga data ya dari mahasiswa ini ya. Dan kita return mahasiswa MHS gitu ya. Kita akan menampilkan mengembalikan MHS ini ya, ini berupa array yang sudah dibuat. Oke, selanjutnya kita akan mengget mahasiswa. Bagaimana caranya kita mengget mahasiswa? Kita menggunakan function get mahasiswa. Ini HTTP response writer. Kita akan menulis responnya dan juga kita akan melakukan request gitu. Kenapa kita pakai bintang sini pointer ya, request pointer. Nah, kita akan di sini ingin melakukan get ya, metode get. Di sini kita akan request metode dengan get. Kalau misalkan get dia akan memanggil si data MHS dengan function new mahasiswa dari sini. Nah, setelah dipanggil, kita akan melakukan si JSON Marshall gitu, mengubah dari objek yang biasa gitu ya, ke JSON gitu ya. Sini seperti tadi ya, kita akan mengencode dari objek biasa menggunakan Marshall di sini ya. Dan ini if error, ketika error kita akan menampilkan ini ya errornya statusnya. Kemudian kita akan menulis headernya atau si JSON-nya gitu, mempunyai kepala. Kita akan set content type application JSON. Nah, setelah itu kita menuliskan juga kepala status OK, yaitu untuk status kalian bisa nanti belajarkan nantinya. Dan ini kita akan menampilkan data mahasiswa. Dan ketika misalkan ini error ya, ketika bukan metode get yang dilakukan, kita akan menampilkan hayo mau ngapain gitu ya. Kemudian kita akan memberi function main, ini fungsi utamanya gitu. Kalau misalkan kalian sudah membuat ini gitu semuanya tapi tidak ada function main, tidak akan bisa jalan. Sini kita akan menghandle function HTTP gitu, kita akan kita akan mengoper gitu ya, handle si ketika slash mahasiswa kita akan mengget mahasiswa gitu ya ketika di local hostnya nanti ya. Kemudian ketika sudah running server running, nah nanti akan muncul gitu ya petanda kasih tahu ini running atau tidak. Kemudian if error HTTP self gitu ya, kita akan membuat jika ini tidak bisa dijalankan maka akan menampilkan error. Nah, di sini kenapa kita membutuhkan Postman API gitu ya? Kita langsung butuh ini. Nah, sini ya Postman API. Ini kenapa kita langsung membuatnya langsung. Nah, untuk caranya sebenarnya. Nah, bisa kalian baca di sini ya. Jadi penjelasannya sedikit mahasiswa kenapa menurut ya nih. Get mahasiswa di mana dalam fungsi tersebut akan memeriksa dahulu metode yang diakses. Apabila metode tersebut adalah metode get, maka akan diharuskan kembali ke baris tersebut. Nah, kode baris selanjutnya itu memanggil mahasiswa di mana nilai balik dari fungsi tersebut adalah data array dari stok mahasiswa. Setelah itu data tersebut diubah formatnya ke dalam tipe byte dengan sintaks Marshall. Dan di sini ya, sintaks Marshall ya. Oke, kemudian untuk menampilkan ke halaman browser digunakan write data mahasiswa agar format. Nah, ini kita akan menampilkan datanya gitu ya. Agar format JSON harus menambahkan sintaks seperti ini, header seperti biasa. Sedangkan untuk sintaks write ini digunakan untuk memberikan kode status header. Nah, tapi kita masuk di sini. Nah, sini data ID name kita harus ganti npm gitu ya karena sudah diganti di codingannya di sini npm. Nah, untuk bagaimana cara memunculkan atau seperti ini gitu ya. Nah, kalian bisa klik new di sini atau klik plus di sini ya. Kalau plus kalian ke collection gitu kasih tahu ini dari API berapa. Untuk collection misalkan kayak mungkin lab TI
LabTI temuan 4. Nah, kalian boleh buat kayak gini gitu ya, collection tadi gini plus dan collection. Nah, untuk gimana caranya untuk menampilkan seperti ini gitu ya. Kalian klik new atau add a request di sini bisa juga. Nah, di sini karena kita akan mengcoding atau sedang melakukan get gitu ya, kita jangan lupa ganti di sini get ya. Kalau mungkin kalian post jadi gini-gini kalian get dulu ya. Nah, untuk request URL-nya, nah kalian juga bisa mengisi karena kita akan melakukan di porting 8000, kita akan mencoba HTTP localhost 8000 dan ini slash mahasiswanya jangan lupa ya. Kita coba ya, kita running dulu ya, jangan lupa di running dulu baru kita langsung tes di Postman API-nya ya. Kita running dulu, kita tunggu sebentar. Nah, nantinya bakal muncul seperti ini, kalian allow akses aja gitu ya, diklik. Nah, tunggu sampai ini ditutup. Nah, setelah itu kita akan melakukan request atau melakukan request get gitu ya. Dan harusnya akan tertampil di bagian response. Persen. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ketika untuk prosesnya kalau misalkan berhasil maka akan muncul di bagian respon di bawah sini ya. Itu ada body. Nah, body itu dari atau badannya yang si objek biasa ke JSON ya. Ini merupakan JSON yang sudah kita ubah gitu ya, dari Joni Gunawan atau Sutanto ya, sama seperti di array objek ini gitu di mahasiswa ya kan. Nah, kalian untuk bisa diganti namanya, misalkan ini get-nya gitu ya, ini get API. Nah, setelah itu untuk kalian ngecek gitu kan headernya ini yang kita bilang tadi gitu ya, application type di sini nih. Nah, header setnya kita ubah ke application type nih, JSON-nya gitu headernya. Nah, kenapa kalau nggak pakai bakal error gitu. Nah, oke, selanjutnya sudah metode API yang menggunakan get ya. Kita akan pindah ke metode post. Nah, di sini penggunaan metode post tidak bisa langsung diakses di browser, namun dapat menggunakan form HTML atau Postman sebagai tools. Postman adalah tools yang dapat digunakan melihat hasil transfer data JSON, baik menggunakan metode post atau get. Karena tidak membuat website namun membuat API web service dengan Golang. Maka untuk uji coba dilakukan dengan menggunakan Postman. Sebelum ke kode program ada dua hal yang harus dipahami untuk post. Secara umum ada dua macam cara yang sering digunakan untuk menerima data, itu dengan form dan text JSON. Kedua hal ini disebut content type. Cara penerimaan datanya pun berbeda. Selanjutnya siapkan dulu untuk program. Ini merupakan programnya di sini. Oke, setelah di coding maka hasilnya seperti ini ke web post. Nah, ini merupakan codingan untuk ke postnya gitu ya, sebentar. Jadi, oke, oke. Nah, routing slash post mahasiswa mengakses fungsi dengan nama post mahasiswa sama seperti halnya dengan metode get untuk memeriksa metode yang diakses, namun kita ganti dengan metode post. Untuk menangkap tipe konten yang diinput dapat digunakan r header get content type jika menggunakan tipe tersebut merupakan JSON. Untuk menerima data harus menggunakan tipe data maupun struct yang ditandai dengan kode decode JSON JSON name decoder air body dan decode JSON decode dot mas untuk memasukkan struct dengan nama mahasiswa. Ini untuk hasil output seperti ini. Oke. Nah, kita berklik di sini. Sebelumnya, jika data tersebut bukan berupa JSON, maka untuk mengambil datanya dapat menggunakan sintaks post from value dan nama field dituliskan di dalamnya. Data kembalian terhadap fungsi itu yaitu string. Apabila ingin mengubah ke bentuk tipe data integer, dapat menggunakan manipulasi string yaitu A to E. Output dan uji coba pada Postman dari program di atas dapat dilihat pada halaman selanjutnya. Data, ID NPM, dan nama diinput langsung pada form data nantinya akan dipost pada localhost nomor 6060 slash post underscore mahasiswa dan format JSON akan muncul seperti pada gambar di bawah nanti. Oke, oke. Di sini untuk di sini kita buat stoknya dulu dengan nama mahasiswa, kemudian ID, NPM, dan name gitu ya. Jangan lupa JSON-nya, tipenya JSON, ID ya. Nah, di sini ada function post mahasiswa. Di sini seperti biasa kita wait.
kita kasih alias gitu kan, itu kelas response writer, dan R itu HTTP request ya, kita menggunakan bintang ke pointer. Kemudian header set, kita akan meng-set headernya, yaitu content type-nya itu application slash json. Kemudian untuk kita mengakses si mahasiswanya, kita buat variable mhs. Kemudian tipe tipe stock itu mahasiswa. Kemudian kita, apabila metode yang kita request atau post gitu ya, requestnya metode post, maka header yang kita request itu harus content type dengan, itu harus sama dengan si application JSON ya, JSON. Kalau misalkan beda JSON ya, si content type beda, maka tidak akan langsung tertampil gitu ya, ada error di sini, ada error gitu ya. Decode JSON, nah kita akan mendecode JSON ya, dari ya, ini. Nah, JSON new decoder body. Nah, kita akan mendecode JSON atau mendecode si dia, mengubah dari objek ke JSON. JSON new decoder request body. Nah, ini kan decode dari si bodinya sendiri. Bodinya si ini nanti ya, si ID, npm, dan name. Ini merupakan body dari si JSON nya. Kemudian jika error kita ambil. Nah, else parse dari form ini akan mengubah atau mengubah si tadi ya, false from value ya. Dia, jika data bukan merupakan JSON, maka cara data yang kita ambil menggunakan sintaks post from value gitu ya, dan nama field dituliskan di dalam fieldnya. Nah, di sini get ID, kita akan mengget ID post from value dengan JSON ID. Kemudian ID, slash, underscore si atas ini. Kalau tentang error, kita akan ini nih, gagal boost queue gitu ya, di bawah. Nah, untuk ID kita akan mengkonversikan strcon, karena output dari di post from value itu string, kita ubah store str convert a to e get id. Kemudian get npm sama, karena kita akan mengubahnya kan integer. Nah, untuk name, karena kita tidak membutuhkan yang namanya si name ya, mas mahasiswa. Nah, ini si objeknya di sini, kita akan mengubahnya gitu ya, si mas mahasiswa, si tadi kita buat di sini ya, itu ada id di sini ya, id kapital, id di sini. Nah, ID struct-nya dari ID. Nah, untuk value-nya ID yang sudah di-convert di sini nih. Nah, npm juga sama, name juga sama. Kemudian si data mahasiswanya kita akan proses dari byte. Kita ubah gitu ya. Data mahasiswa di sini nih, tadi banyak di sini. Data mahasiswanya, kita membuat variabel baru data mahasiswa, dan kita akan memarshal dengan ubahnya ke byte gitu ya, dari MHS yang sudah kita masukin di sini gitu. Kita akan menampilkan data dari mahasiswanya gitu ya, data mahasiswanya. Berarti kalau misalkan error gitu ya, metodenya bukan si post, dibilang gagal post queue, dan ini kita akan melakukan menjalankan fungsi main handle function ini untuk menampilkan di local hostnya gitu ya, local host slash post mahasiswa, maka akan melakukan function post mahasiswa, kemudian print dan ini merupakan error nanti. Nah, masuk saja ke bagian postman ya gitu ya. Nah, untuk kita misalkan mau kita nggak usah ganti get API gitu ya, kita bisa klik new di sini, kemudian ke HTTP request. Nah, kemudian kita di post. Jadi kita save dulu. Nah, kita save misalkan di sini post API. Nah, kita masukin ke lab ETI M4 gitu ya. Sorry, kita pertemuan 4, kita geser ke bawah. Nah, sudah seperti ini, kita akan memasukkan HTTP localhost-nya 6060 ports mahasiswa. Nah, di sini ketika kalian ketik post, nah bakal error gitu ya di sini ya. Dan kita akan running dulu karena kita belum running si aplikasinya. Oke, sudah server running. Saat kita coba tes di sini send, sini error ya. Oke, sini error gitu ya. Kenapa error? Karena harus kita isi di bagian si body ya, sorry, si body. Nah, kita bagian isi di sini karena kita menggunakan ID, npm sama name gitu ya. Ini ID, sorry, npm, name. Karena kita sini 60 60 ya. Oke, API get.
bentar, ini salah running guys. Ini web API post. Bentar, ini web API post. Nah, langsung aja kita okein aja kalau access itu ya. Kita bilang, nah, kan kalian akan mau menambahkan si method get karena apa? Padahal tadi kita mau ngambil si post. Nah, di sini harusnya bakal bodinya muncul gagal bosku gitu ya. Kalau misalkan metodenya bukan post, karena di sini kalau metode post baru bisa jalanin, sedangkan kalau metode get nggak bisa jalanin dan kita akan menampilkan tadi TTP error ketik di body gitu ya. Sini ya, ketik di bodinya TTP gagal bosku dan ngasih status not found gitu ya. Atau biasanya di ininya 404 lah ya. 404 not found. Nah, ini ngasih tahunya gitu 404 not found. Nah, kalau misalkan udah dilakukan gitu ya, misalkan kita ganti post di sini, send. Nah, kenapa belum muncul? Nah, kita si bodinya karena kita kan belum isi objek si arraynya gitu ya. Sini ya tadi kayak kan sebelumnya kalian di body non, kalian klik form data, nah kalian isi tadi manual di key, kalian isi manual, isi ID, npm dan name gitu ya. Sekarang kita name ini satu npm-nya misalkan ini, kemudian namanya Fajar. Nah, otomatis di sini ini kan masih string semua ya. Kita ubah langsung. Nah, harusnya bakal muncul gitu. Nah, inilah untuk si postnya sendiri gitu ya. Oke, nah untuk listing dan outputnya seperti apa? Oke, untuk listingnya kita ke codingannya aja. Ini di screenshot sebagai listing ya. Codingan itu listing. Kemudian karena kita melakukan get API dan post ya, eh, oke, nah untuk outputnya kalian bisa taruh ini si body ini sebagai output nih. Si body sebagai output dan listingnya tuh ini nih si getnya ini kasih tahu gitu ya dan si local host-nya. Ini get ini screenshot ini ke sini itu si get dan ini si bodinya output. Nah sama juga si post API juga gitu. Nah ini dari sini ke sini itu si listing ya dari post ini name itu listing untuk bodinya itu adalah output. Nah untuk activity kalian dicoba kalian bisa ubah dari codingan ini menjadi ya data yang kita perlukan adalah kode makul, nama makul dan SKS. Nah, kode makul nama makul kan berarti si kode makul itu bisa kalian ganti string karena kan kode makul bebas dan untuk nama makul juga string dan SKS kalian bisa ganti ke dua bisa gantikan di sini ya. Untuk activity kalian adalah kode makul, kode underscore mk gitu ya untuk nama ininya, kemudian nama makul dan SKS. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.